فدعاني الله داء. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadini as-salihah biridillah wa bidnillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah. Wasyukru lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, sepuh telapini sepuh semuanya yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yang selalu kita mohonkan doa dan selalu kita nanti-nantikan manfaat ilmunya yang kita hormati. Wabil khusus pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama, juga pengurus ranting Nahdlatul Ulama, baik Suriah atau Tanfidiyah, sakbanomi pun semuanya yang kita hormati, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, dan semua perangkatnya yang kita hormati juga. Wabil khusus beliau Bapak Haji Abdul Malik dan Ibu yang jauh-jauh dari Singapura yang ikut jariah di wilayah Kecamatan Kangkung, yang kita hormati, semoga jariahnya selalu mengalir sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak ada yang kebetulan kalau wilayah Kangkung itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang dermawan yang ikut memikirkan tentang pendidikan keluarga kita, anak cucu kita. Dan itu diberikan di wilayah Kangkung terutama. Karena ada sejarah. Dulu ada seorang tokoh ulama. Beliau menjadi mufti di Makkatul Mukarramah. Dan ulama itu berasal dari Indonesia yang lahir di wilayah Jepara. Dan ulama itu ketika di Mekah menjadi mufti, ketika kepulangannya di Indonesia, beliau menjadi salah satu guru besar. Bahkan dikatakan maha guru para alim ulama yang ada di Nusantara ini. Pada waktu itu beliau sudah mufti dan tidak boleh keluar dari Makkatul Mukarramah. Sudah menjadi mukimin dan menjadi penduduk asli kota Mekah. Tetapi pada waktu itu bangsa kita membutuhkan tokoh-tokoh yang bisa berjuang. Ada seorang wali Allah, ulama Allah yang bernama Mbah Wali Hadi, yang masyhurnya itu Mbah Wali Giri Kusumo, Meranggen ke selatan. Itu berangkat ke Makkatul Mukarramah untuk mengajak pulang seorang tokoh ulama yang dibutuhkan bangsa, yang kelak menjadi maha guru di Nusantara. Karena tokoh yang hidup di Mekah itu yang sudah menjadi mufti tidak diperbolehkan pulang ke Indonesia, maka dengan bahasa orang Kangkung itu diculik.
Kalau Singapura apa itu? Diculik, sama ya. Itu diculik. Tanpa sepengetahuan pemerintah Arab sama tanpa sepengetahuan askar-laskar Arab. Diajak pulang, naik kapal. Ternyata perjalanan pulang beliau diketahui oleh pemerintah Arab dan diketahui oleh askar-askar Arab. Dikejarlah beliau. Telah dikejar melalui perjalanan laut, seorang tokoh yang diculik oleh Mbah Wali Hadi atau Mbah Wali Girikusumo itu singgah dulu di Singapura, Bapak. Dan sekarang mungkin saya ada cerita, ada dengar kabar bahwa di Singapura juga ada namanya kampung yang ditempati oleh beliau pada waktu itu, nanti saya sampaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di Singapura beliau sempat mukim beberapa waktu dan sempat mengarang beberapa kitab. Di antaranya kitab yang dikarang oleh beliau berjudul Sirah Nabawiyah. Yang di dalam kitab itu menerangkan tentang Nabi Daniel juga. Itu dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Melayu tapi tulisannya Arab Pegon. Setelah beberapa waktu singgah di Singapura dan berjuang di sana juga, karena ulama-ulama kita dulu itu kalau disinggah dimanapun pasti mereka juga berjuang. Itu ternyata diketahui laskar dari Makkah, laskar dari Arab semakin dekat ke Singapura. Ini bagaimana ini kalau konangan, pasti harus pulang ke Makkah lagi. Tapi karena orang-orang dulu itu dekat sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi titel kekasih Allah dan dicintai oleh Allah, apapun yang diminta juga diijabah oleh Allah. Setelah laskar dari Mekah itu datang Singapura, mau tidak mau Mbah Wali Hadi membawa seorang tokoh yang nanti menjadi mahaguru di Nusantara ini harus pergi dari wilayah Singapura. Bagaimana cara untuk meninggalkan Singapura kalau keadaan masih utuh kayak gini? Akhirnya Mbah Wali Hadi dan tokoh tersebut membuat semacam sandiwara atau drama. Seorang tokoh yang kelak menjadi mahaguru di Nusantara itu ternyata di Singapura meninggal, Bapak. Meninggal di Singapura dan di Singapura juga ada makamnya. Di Singapura ada makamnya. Dan meninggal di sana. Setelah tokoh itu meninggal di sana dan dikubur di sana, sehingga askar mengetahui bahwa tokoh yang dikejar itu ternyata sudah meninggal di situ dan dikubur di situ, makanya laskar dari Arab, dari Mekah pulang lagi ke Arab Saudi, aman. Tapi Mbah Wali Hadi tetap melanjutkan perjalanan pulang ke Indonesia dengan menaiki kapal kecil, tidak kapal besar. Dulu pelabuhan besar di wilayah Jawa Tengah itu diantaranya adalah di Kendal. Kendal itu diantaranya ada pelabuhan di situ. Tapi Mbah Wali Hadi dengan menaiki kapal kecil tidak singgah di pelabuhannya, tapi agak menyisir sedikit ke barat dan insya Allah beliau berlabuh dan bersandar kapal kecilnya itu di wilayah Kangkung, Kabupaten Kendal. Mungkin ya wilayah Jongsemi mbok menawa. Setelah berhenti di situ, Mbah Wali Hadi itu sepulang dari Singapura itu membawa kotak buah-buahan, Bapak. Kotak buah-buahan diperiksa oleh laskar Mekah, ternyata tidak apa-apa, hanya ada buah-buahan di situ. Tetapi setelah bersandar di wilayah Kangkung, yang dibuka kotak buah-buahan itu isinya adalah jasad seorang tokoh yang konon sudah meninggal di Singapura dan dikubur di sana dan dalam kondisi masih hidup. Beliau sempat bermukim di wilayah kampung, diantaranya di Karangmalang. Pertama kali beliau singgahnya di Karangmalang. Setelah di Karangmalang, agak ke selatan sedikit, pernah di Laban juga. Kok sampean apal? Kalau nate dolan mriko masalah. Sallallahu Sayyidina Maulana Muhammad. Sehingga di Karangmalang banyak juga santri-santri yang ikut ngaji di wilayah-wilayah Gringsing, wilayah Rawasari, ikut ngaji sama beliau.
di wilayah Karangmalang itu, Laban itu. Sehingga ada santrinya yang terkenal jadi wali juga, setiap bulan Syawal itu dikholi seperti Syawalan Kaliwungu yang bernama Mbah Wali Bula siapa ayo? Mbah Wali Syafi'i. Itu salah satu santri dari tokoh yang menjadi mahaguru nanti itu. Dan panjenengan semuanya tahu wilayah Kangkung, kemudian nanti sampai Rawasari di wilayah Bulak ada Mbah Wali Syafi'i. Jenengan sudah sedikit paham tentang cerita karomah daripada Mbah Wali Syafi'i. Dia orangnya kalau kemana-mana hujan maupun tidak pasti pakai payung. Dan Mbah Wali Syafi'i itu tidak mempunyai beban, artinya tidak mempunyai berat badan. Itu orang anak kecil pun kalau ngangkat Mbah Wali Syafi'i itu bisa kuat. Tidak ada gravitasi dengan bumi. Itu diantara keramat Mbah Syafi'i. Ternyata setelah kita telusuri dan kita belajar juga yang sejarah tidak tercatat. Karena banyak sekali sejarah yang tidak tercatat. Ternyata Mbah Wali Syafi'i itu adalah pengamal daripada kitab yang diajarkan oleh mahaguru dari tokoh tadi. Yang pertama kali turun dari Mekah setelah dari Singapura ke wilayah Kangkung itu mengamalkan kitab yang namanya Munjiat karangan dari tokoh tersebut sendiri yang disadur dari kitab Ihya Ulumuddin. Itu benar-benar diamalkan, namanya kitab Munjiat. Ada lagi Mbah Hasan Gringsing, itu juga salah satu santri dari tokoh yang dibawa pulang oleh Mbah Wali Hadi atau Mbah Wali Girikusumo. Kemudian setelah dari Kangkung, Gringsing berjalan ke barat sedikit bertemu dengan sahabatnya yang namanya Mbah Anwar Sengon Subah. Melanjutkan perjalanan ke wilayah Temanggung, kemudian ke wilayah Purworejo. Dan di Purworejo sempat mempunyai istri tapi tidak mempunyai anak. Di Temanggung mempunyai nama yang lain nanti. Kemudian baru berputar sempat mukim di Kaliwungu agak beberapa saat. Di Kaliwungu terkenal beliau pernah diberi pelajaran oleh seorang wali yang sudah meninggal yang kurunnya kurang lebih 300 tahun. Tapi bisa bertemu bil jasad dan diberi pelajaran langsung oleh Mbah Wali Guru atau Mbah Wali Asy'ari. Tempat untuk mengajarkan atau memberikan pelajaran itu sampai sekarang pun juga masih ada. Beberapa saat bermukim di Kaliwungu. Setelah itu kemudian bergeser ke wilayah Semarang dan bermukim di Semarang. Siapakah tokoh yang diculik oleh Mbah Wali Hadi dari Makkatul Mukarramah yang sudah menjadi mufti di sana bersamaan dengan Syekhona Nawawi Al-Bantani, juga bersamaan dengan Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Beliau sempat bersama-sama 3 orang itu. Siapakah nama tokoh tersebut? Beliau adalah Syekh Hadratus Syekh Simbah Soleh bin Umar bin Taslim atau yang terkenal namanya Kiai Soleh Darat. Yang beliau juga menjadi guru besar Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga. Menjadi guru besar R.A. Kartini. Dan Mbah Soleh Darat di Singapura itu ada, mungkin nanti bisa dicari apa-apa, di sana masih ada kampung yang namanya Kampung Darat. Semoga yang saya sampaikan ini ada kebenarannya dan saya mendapatkan cerita ini dari duriah beliau langsung. Yang insya Allah menjadi murabbiru kita. Maka tidak mokal dan tidak kebetulan Allah Subhanahu wa taala hari ini saat ini mungkin seterusnya masih bisa dilanjutkan Bapak Abdul Malik dan Ibu panjenengan bisa ikut berjuang menorehkan tali ilmu sejarah yang ditinggalkan oleh Mbah Soleh Darat di wilayah Kangkung. Ternyata sampai saat ini juga dibuktikan dengan dibangunnya Madrasah Takmiliyah Nahdlatul Ulama yang bernama Dharratut Thalibin yang donaturnya adalah dari beliau. Semoga berkah dunia dan akhirat temu tangan semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Dengan kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, nyuwun sewu kesempatan niki kula ngaos mboten kakean guyon nggih. Karena kula jam 12 harus selesai. Nggih, wong kula ngertos
saya dengar suara perut panjenengan. Itu kalau kita lebih dari jam 12 jenengan nanti sama, kalau saya khawatir sakit perut nanti. Saya dengar suara perut panjenengan itu sudah keluruk. Keluruk itu ya kelukur-kelukur, itu tanda-tanda panjenengan sudah mulai jam 8 sampai sekarang jenengan sudah duduk di sini. Capek apa belum Bapak Ibu? Capek apa belum? Luar biasa. Shallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Aqlaq. Wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah di dalam gua Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Ya Muhammad, iqra. Bacalah. Rasulullah menjawab, ma ana biqori'in, aku tidak bisa menjawab. Ya Muhammad, iqra. Ma ana biqori'in, bacalah Muhammad. Rasulullah tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Kita bersama-sama belajar tentang iqra. Bacalah. Kita bisa membaca, kita bisa memandang, kita bisa mendengar. Perkembangan generasi kita akhir-akhir ini. Bacalah perkembangan mereka didasari dengan adab apa tidak. Perkembangan mereka bagaimana, adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, bagaimana perkembangan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Yang selalu digempur dengan teknologi, yang selalu digempur dengan budaya Latin, budaya-budaya orang lain yang tidak sesuai dengan budaya Melayu, yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Kita siap membaca, kita prihatin juga. Makanya disiasati oleh para ulama, para kiai, lebih-lebih oleh Nahdlatul Ulama. Di setiap tempat, di setiap pelosok desa sekalipun didirikan tempat-tempat pendidikan yang berafiliasi, menggembleng adab anak cucu kita, memberikan pelajaran tentang Al-Quran, memberikan pelajaran tentang pentingnya pendidikan agama, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah. Ternyata tidak cuma kita saja yang membaca, yang dari Singapura pun juga ikut membaca, Bapak. Perkembangan anak cucu kita yang semakin mengkhawatirkan. Bagaimana dengan budaya kreya? Kalau di Indonesia ada kreya, Bapak. Ada kumpulan anak-anak muda yang tongrong, bakal bawa perang, bawa pedang, bawa celurit. Dia membuat resah masyarakat. Ada geng motor, na'udzubillah min dzalik. Ketika orang tua mempunyai anak yang bergabung di organisasi itu, pasti miris hatinya. Betul enggak, Bu? Ibu? Bu? Pak? Bu? Pak? Memang di mana-mana kayak gitu kok. Biasanya kalau ibu itu biasanya suaranya keras. Ibu? Pak? Nah, ini adalah contoh daripada adab ibu-ibu yang menjadi ibu rumah tangga, yang menjadi tanggung jawab suami. Ketika panjenengan mendengar suara istri-istri panjenengan, kita panggil dengan bahasa Jawa yang halus, dalem. Itu bahasa yang sangat halus kalau bahasa Jawa. Dalem itu adalah menandakan bahwa bapak-bapak yang menjadi kepala rumah tangga di wilayah Kangkung, lebih-lebih di Sendang Dawung sini, berhasil mendidik istri panjenengan menjadi istri yang solehah. Tepuk tangan untuk bapak-bapak. Memang bapak-bapak kudu dingenekke iki dikeploki barang. Termasuk saya ngomong barang iki ben kaya dara lanang. Shallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Bu, mireng Pak nggih. Kula seneng, aku seneng jenengan aku panggil terus jenengan bilang dalem, itu kula seneng. Itu menunjukkan adab sampeyan. Tapi saya ada sedikit mengganjal. Jenengan tak panggil bilangnya dalem. Sambil dibikin-bikin dalem. Sama agak sedikit kemayu. Bu, nah, lah aku ki opomu?
Aku bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apamu, suami juga bukan, aku ayah bukan, aku pakde bukan, aku gurumu memberi pelajaran sama kamu ya bukan, tapi kamu saya panggil dengan bilang dalam. Coba kalau ini panjenengan bawa pulang, tidak cuma di arena pengajian saja, betapa luar biasanya rumah tanggamu dan luar biasanya bahagianya suamimu ketika panjenengan dipanggil oleh suamimu dengan menyaut. Kira-kira nek wangsul teng griya jenengan nek ditimbali garwa nek nyauri pripun? Hah? Pamane dipanggil oleh suaminya, ibu, elah, ibu dalam ayah alah, tak percaya blas. Paling ya meni, napa donge? Wonge teko, dipoto. Sallallahu Muhammad. Nanti bahasa kayak gitu jenengan bawa pulang nggih. Kalau dipanggil suami, ibu dalem, waduh, yakin sak duwene bojomu gak kenyok. Suami panjenengan yang sedang sakit insya Allah sembuh. Sebab apa? Kaget. Gak kayak biasanya, ini istri aku panggil bilangnya kok dalem, luar biasa. Ini kemasukan jin apa ini? Sallallahu Sayyidina Muhammad. Iqra, bacalah, kita membaca situasi dan perkembangan di lingkungan kita yang semakin mengkhawatirkan. Anak-anak kita berkembang tidak terkawal dengan adab akhlakul karimah, tapi terkawal dengan yang namanya teknologi, yang namanya HP, yang juga bisa merusak akhlak dan adab anak-anak kita. Maka sekarang ini kita harus mulai sadar dengan bahasa Iqra. Yuk kita telaah bahasa Iqra, kita suruh membaca, kita preteli satu persatu, huruf per huruf, ada pesan apa daripada bahasa Iqra, sehingga Allah mengendaki sekarang di sini berdiri Madrasah Diniyah Takmiliyah Nahdlatul Ulama Rodotul Thalibin di wilayah Sendang Kulon ini. Insya Allah muka-muka bermanfaat. Allahumma ya Rabbal Alamin. Iqra. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iqra itu ada 4 huruf. Alif, Qaf, Ra, dan terakhir alif. Karena itu adalah fi'il amar, maka biasa kalau sulasi mujarad fi'il amar itu diawali dengan alif yang berharokat kasroh. Iqra, bacalah. Artinya 4 huruf ini menjadi ayat buat kita semuanya. Pertama alif, terakhir alif. Assalamualaikum. Alif itu kalau angka seperti angka berapa? Angka 1. Siapakah yang mempunyai wa ilahukum illahu wahid? Siapakah yang mempunyai sifat tunggal, yang mempunyai tunggal, yang mempunyai nama wahid? Allah. Kita semuanya berasal dari Allah dan kita hidup menjadi perintah dari Allah, dan kita hidup ini harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah yang berwasilah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersampaikan kepada kita semuanya, yaitu supaya kita nanti di ujung perjalanan hidup kita bisa lulus kembali lagi kepada sang alif, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seko Gusti Allah balik ning Gusti Allah, minallah ilallah, dari Allah menuju Allah. Sallallahu Muhammad. Alif awal dan alif terakhir. Dari Allah nanti menuju Allah, itu pasti. Pertanyaannya, kira-kira kita semuanya ini, keluarga kita semuanya ini bisa benar-benar lulus apa tidak ketika kita kembali kepada Allah dan mendapatkan salamun qaulam mir rabbir rahim fil jannah, mendapatkan ucapan salam dari Dzatullah langsung. Itu yang berlaku hanya orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bagaimana? Kita ini kira-kira lulus apa tidak? Ini perlu kita pertanyakan dan kita jawab sendiri, dan kita jawab dengan laku
pribadi dan keluarga kita. Dan di situ ada pelajaran huruf yang kedua, qaf dan ra yang bertempat di tengah. Ternyata setelah kita sadar, kita paham, kita tahu bahwa kita diperintah oleh Allah dan kita berasal dari Allah untuk pulang kepada Allah. Itu perjalanan hidup untuk lulus. Mau tidak mau kita harus menggunakan huruf 2 yang di situ penulisannya digandeng, tidak boleh pisah, qaf dan ra. Sholli ala Muhammad. Huruf apa Bu? Huruf apa Bu? Qaf dan ra. Apa artinya itu? Makna yang pertama adalah huruf qaf adalah urusan qalbiyah. Urusan qalbun, urusan qalbiyah, dan ra adalah urusan ruhaniyah. Karena innallaha la yanzuru ila ahsani suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat ganteng cantiknya wajahmu, dohirmu. Allah tidak melihat jabatanmu, tapi Allah akan melihat hatimu. Maka pertama kali yang perlu digembleng adalah urusan hati dan urusan roh. Dengan apa penggemblengannya? Dengan qaf yang kedua, yaitu Quran. Karena Al-Quran adalah akhlak Rasulullah. Wa kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hati kita, ruh kita, kita bentengi, kita gembleng dengan ilmu Al-Quran. Al-Quran yang menjadi risalah yang dibawa Rasulullah, dan kelak kita akan mempunyai hati yang qanaah insya Allah. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Betapa hari ini banyak sekali yang memandang remeh-temeh tentang pendidikan Al-Quran. Sudah mulai memandang remeh-temeh tentang betapa pentingnya mengamalkan Al-Quran. Maka sejak dini putra-putri kula sampeyan semuanya, setelah berdirinya Madrasah Semaikah ini sebagus ini, paling bagus madrasah diniyah se-Kabupaten Kendal. Tepuk tangan semua. Katanya yang ibu dari Kemenak tadi, dari Kompontren, itu belum ada madrasah takmiliyah yang gedungnya seperti ini ya Bu ya? Iya. Setelah gedung yang semegah ini, ingat, Allah tidak melihat dohirnya, Allah tidak melihat megahnya bangunan, tapi sampean punya tanggung jawab bagaimana untuk membangun isi yang ada dalam di gedung ini. Itu tanggung jawab semuanya. Kira-kira siap? 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mohon maaf Bapak Abdul Malik dan Ibu, ini untuk mengenalkan panjenengan tentang tradisi dan budaya Jawa sedikit-sedikit. Ini ada teman-teman rebana, kita kasih lagu Jawa enggak apa-apa ya Bapak ya. Yang penting kita ngomongnya pakai bahasa yang bisa dimengerti, tapi kita kenalkan dengan lagu Jawa. Oke, bersama grup rebana, walaupun hanya satu lagu atau apa, karena sudah hampir jam 12, kita kasih lagu Seluku Seluku Bathok. Seluku Seluku, ayo. Seluku Seluku Bathok, Bathok ela elo siromo menyang Solo, leh oleh payung uta. Seluku Seluku Bathok ela elo siromo menyang Solo, leh oleh payung putra. Macetat lolo loba wong mati ora obah yen obah meteni bocah yen urip
rakab ibadah. Allahumma salli wa Salim ala Sayyidina Muhammadin. في علم الله اللهم Ya Bu, sarang-sarang ya Bu. وسلم على Sayyidina Muhammadin. عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Bang wis raino, bang wis raino, sengengene muncul sunar sumamburan. Bang wis raino, bang wis raino, mangkono jatine dumunung tindaku tami macan mati ninggal ulang gajah mati ninggal kaki. Lamun to jalmo lales nilar asmo ingkang arum dengaran lelampahan murakabi breng sesami salaminyo dan mulya engkang putra muncul sunar sumamburan. Bang wis raino, bang wis raino, srengenge muncul sunar sumamburan. cici cuit Rame swara ocehan greget geret nimbokane sumur atas kebiar geret nimbaane sumur atas kebiar segere kepati sinar begas kewarasan. Tepuk tangan dong untuk Guru Rebana. Sholli ala Muhammad. Usluku batnak wong Jawa, orang Jawa bilang sluku batok. Usluku batnak, jalankan batinmu. Batoke ilailu batnaka la ilaha illallah. Artinya nomor satu yang kita utamakan dan kita perhatikan setelah kita baca dengan bahasa Iqra, itu yang paling penting adalah pembangunan jiwa, pembangunan mental, pembangunan iman, pembangunan adab sesuai dengan amanat lagu kebangsaan. Bangunlah jiwa.
wanya baru bangun badannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati kita, jiwa kita, keluarga kita, anak cucu kita bangun dengan Al-Quran, dan kita bisa membangun dengan Al-Quran. Kita harus belajar Al-Quran. Al-Quran bisa kita pelajari tidak di pertigaan, Al-Quran bisa kita pelajari tidak di perempatan jalan, Al-Quran bisa kita pelajari tidak di alun-alun, tapi Al-Quran bisa kita pelajari di TPQ, madrasah, pondok. Masyarakat Sendang Dawung menjawab itu semuanya. Tepuk tangan sing keras. Lawani rodok gaspol, masalahnya ora suwe ngomongnya. Nek suwe gaspol terus ya entek tengah dalan gase. Sallallahu Muhammad. Usluku batnak ikra, qaf dan ro ini yang diutamakan. Semoga panjenengan semuanya bersinergi satu sama yang lain. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah diketuk untuk membangunkan tempat untuk pendidikan anak cucu kita semuanya. Pak, tinggal kita semuanya menyengkuyung jadi satu. Ayo putune ingkang boten TPQ doyai, ayo putune yang tidak madrasah, ayo kita suruh madrasah. Jangan kita biarin aja main HP terus. Halo. Jangan biarin, ayo nak sekolah, ayo nak TPQ, ayo nak madrasah, agar engkau menjadi generasi yang Qur'ani, menjadi generasi yang soleh, bisa menjunjung derajat orang tua dunia dan akhirat. Bapak Ibu, sesuai dengan waktu kita sudah ada panggilan. Kalau ini kita paksa juga nggak enak. Sedikit semoga bermakna dan mengena di hati panjenengan semuanya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga benar-benar barokah fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim waghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira waghfir lana wa li masyayikhina wa li muallimina wa li asatidina wa li murabbiruhina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma syi'ta qabul in syi'ta qabul idza syi'ta qabul. Indonesia Raya aman selamat barokah qabul. Allahumma syi'ta qabul in syi'ta qabul idza syi'ta qabul. Kendal, Kangkung, Sendang, Kulon, Kangkung, Sendang, Kangkung, Sendang Dawung, aman, selamat, berkah, qabul, qabulan, makbulan indallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi baraka wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuru syukran katsir wa syukran jazila. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hafidz Romli dari Mbojah. Semoga apa yang menjadi mau'idhah dan juga tausiahnya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Saya di sini sebagai pembawa acara dan mewakili seluruh panitia dan juga warga Dawung minta maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.